بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين الأنقاد. Kita melanjutkan kembali kajian tauhid kita sampai kepada bab mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Maka sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya salah satu cara untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk beribadah supaya kita bisa mengenal, atau yang biasa disebut dengan bisa ma'rifat, mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai yang berhak untuk disembah, supaya mengenal dan mengetahui siapa yang menciptakan alam semesta, ialah Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi dari kalimat la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Esensi dari kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan atau disebut dengan kalimat tauhid, yang seringkali menjadi prioritas ketika orang-orang berzikir dengan keutamaan di dalam kalimat la ilaha illallah itu, esensinya adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada kita bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin dan manusia itu untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Abbas mengatakan ay liya'rifun, liya'budun, untuk menyembah dan beribadah kepada Allah, ay liya'rifun, agar mereka mengenal, mengetahui siapa yang mereka sembah, siapa yang berkuasa di alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi cara kita memahami ibadah itu hanya sebatas solat, puasa, zakat, haji, umrah, tidak. Karena ibadah itu luas. Ibadah itu luas. Di antaranya adalah dengan kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian merenunginya, maka itu juga masuk kategori ibadah. Karena pada akhirnya semua ibadah itu akan menghantarkan kita ke dalam surga. Maka dikatakan di sini, anna ma'rifata asma'ul husna laysat faqat miftahan li fahmi sifatillahi ta'ala bal hiya tariqu lil fawzi bil jannah. Sesungguhnya mengenal nama-nama Allah, mengetahui nama-nama Allah tidak hanya menjadi kunci agar kita bisa memahami sifat-sifat Allah. Ada yang namanya sifat Allah, ada yang namanya nama Allah.
Sifat Allah yang kita ketahui itu yang disebut dengan sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ya. Apa hukumnya? Wajib bagi kita untuk mengetahui sifat Allah yang berjumlah 20 itu. Baik itu wajib, mustahil atau jaiz. Ya. Nah, untuk memudahkan memahami sifat Allah yang 20, maka kita juga harus mengetahui yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena memudahkan bagi kita mengetahui sifat bagi Allah dengan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita memahami nama-nama Allah yang berjumlah 99 itu, maka akan memudahkan kita untuk memahami sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tan'akisu fawaidu ma'rifatu asma'il husna fi hayatil muslimin ala mustawil iman was suluk. Maka dengan kita mengenal dan mengetahui nama-nama Allah akan menjadikan setiap orang-orang yang mengaku muslim akan menjajaki keimanannya dengan mudah. Artinya dengan kita mengetahui, memahami, menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami dan menghafal sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, akan mudah bagi kita untuk menjejaki keimanan. Mudah bagi kita untuk menjalani keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah membekali diri kita dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang sifat wajib bagi Allah, pengetahuan tentang nama-nama Allah. Ya. Maka apabila ada yang meninggal, lantas kita akan mengingat bahwasanya yang mematikan itu adalah Allah. Kita ingat dengan sifat Allah, kita ingat dengan nama Allah Al-Muhyi Al-Mumit. Maka apabila seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah, ya, dengan rizki, dengan pangkat, dengan jabatan, maka kita ingat dengan nama Allah, kita dengan sifat Allah yaitu Al-Mu'izz, yang maha memuliakan. Nah, pada intinya dengan kita menghafal sifat wajib bagi Allah, nama-nama Allah, akan memudahkan kita untuk menjajaki keimanan. Maka oleh karena itu sampai Nabi SAW mengatakan, ya, lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya bagi Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengetahuinya, maka insya Allah dia masuk ke dalam surga. Mengetahui bukan hanya sebatas mengetahui maknanya, tetapi juga menjadikan setiap nama-nama Allah itu peluang untuk beribadah. Kemarin kita sudah membahas, ya, sampai kepada Ar-Rahim. Yang keempat, nama Allah Asmaul Husna yaitu Al-Malik. Ya. Artinya adalah yang maha memiliki. Al-Malik, ya, artinya adalah yang maha memiliki. Yang maha memiliki di sini biasanya kita kenal dengan yang disebut raja. Al-mutasarrif fi mulkihi kaifa ma syaa. Ya, Malikul Muluk, lahul mulk, maliki yaumiddin, malikul khalqi, fahuwal malikul mutlaq. Apa yang dimaksud dengan nama Allah Al-Malik? Yang dimaksud dengan nama Allah Al-Malik, ya, adalah yang maha memiliki, yang berkuasa, ya, di atas segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ya. Kalau seseorang dikatakan sebagai raja, belum sepenuhnya dia itu raja. Karena ia tidak akan dapat, ya, berkuasa atas segala sesuatu sepenuhnya, meskipun terhadap kerajaannya. Betul tidak? Seandainya itu Fir'aun, Qarun,
Namrud dan para raja-raja yang sudah diambil oleh Allah nyawanya, seandainya mereka itu benar-benar berkuasa atas kerajaannya sesuai dengan kehendaknya, niscaya mereka itu tidak akan meninggal. Ya, niscaya mereka itu tidak akan meninggal. Dari raja manapun, ya, dari yang pertama kali membangun kerajaan di dunia, ya, misalkan siapa? Fir'aun, diikuti dengan Qarun, diikuti dengan Namrud, termasuk di antaranya juga para nabi. Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman. Bergantilah kerajaan-kerajaan setelahnya. Ada kerajaan Persia, Romawi, Najasyi. Ya. Kemudian kerajaan Hanifah. Ya. Yang salah seorang sahabat Nabi pada saat itu sebelum masuk Islam, ya, memegang kerajaan itu, namanya siapa? Sumamah bin Usail. Yang pertama kali mengucapkan kalimat talbiyah ketika masuk ke dalam Ka'bah. Ketika masuk Ka'bah, ya, pertama kali mengucapkan kalimat talbiyah. Bukan masuk Ka'bah, tapi masuk kota suci Mekah. Itu semuanya para raja. Raja Harun Ar-Rasyid. Ya, siapa lagi? Raja Amin dan Ma'mun. Semua kerajaan di dunia ini, seandainya mereka itu adalah benar-benar dikatakan sebagai seorang raja yang sesungguhnya, niscaya mereka mampu berbuat atas apa yang menjadi kehendak mereka. Tapi ya begitu. Ya, mereka dikatakan raja hanya sebagai simbolis saja. Tapi hakikatnya bukan kerajaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berbuat ketika mereka sakit. Betul? Mereka tidak bisa berbuat ketika mereka rakyatnya diuji dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan paceklik, dengan kemarau, dengan krisis ekonomi, dengan sakit. Ya, kemudian apa? Dengan wabah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mendatangkan paranormal, mereka mendatangkan dukun, mereka mendatangkan tabib, dan pada akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa-nyawa mereka, apakah mereka bisa berbuat? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mereka hanya pasrah. Pada akhirnya mereka dipanggil oleh Allah, yaitu mereka meninggal alias wafat. Ya, maka mereka yang disebut dengan raja bukanlah raja yang sesungguhnya. Ya, karena raja yang sesungguhnya adalah yang memiliki hak atas sesuatu sesuai dengan kehendaknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka wa tu'izzu man wa tudhillu man biyadikal khair innaka ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakan, hanya Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, raja yang sesungguhnya yang dapat memberikan kedudukan atas siapa yang Allah kehendaki, dan yang dapat mencabut kedudukan. Mula-mula orang itu diberikan kedudukan oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atasnya, dan kemudian pada saatnya, ya, tu'til mulka man tasha, memberikan kedudukan kepada siapa yang dikehendaki, dan mencabut kembali kedudukan dari siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dicabutlah kedudukan itu dengan apa? Dengan pergantian. Dicabutlah kedudukan itu dengan apa? Dengan kudeta. Dicabutlah kedudukan itu dengan apa? Dengan wafat, meninggal. Dicabutlah kedudukan itu kenapa? Karena faktor usia. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut kedudukan dari seorang raja. Ya, tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allah juga Maha berkuasa untuk menjadikan seseorang itu mulia. Ya. Dan Allah juga memiliki kekuasaan, kehendak untuk menjadikan seseorang itu hina. Ya. Karena di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak segala kebaikan. Artinya, manakala Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedudukan kepada seseorang, berarti di situ ada kebaikan. Tapi ingat, ya, kebaikan di sini bukan kebaikan yang menurut kita, tapi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sebaliknya.
ketika Allah mencabut kedudukan itu dari seseorang, maka di situ juga kebaikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mengetahui, ya, menyadari bagaimana, ya, ketika kedudukan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hilang yang namanya pengaruh. Ya. Nah, itu yang disebut dengan raja sesungguhnya. Akan tetapi ingat, manakala Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, jangan menganggap bahwasanya kenikmatan itu adalah bukan ujian. Karena hakikatnya kenikmatan itu adalah ujian. Ya. Kenikmatan itu ujian. Meskipun kenikmatan berupa kesehatan. Ya. Ingat, kenikmatan itu berupa ujian, bukan hanya sebatas jabatan, harta, termasuk seseorang yang diberikan oleh Allah kesehatan, itu juga ujian. Ada kalanya orang itu merasa nikmat, Pak, kalau dia tu tidak pernah sakit. Ya, merasa bangga dia. Saya ni paling berat sakit tu demam ya. Tidaklah kayak orang tu, ya, sampai apa? Sampai kolesterol, asam urat, diabetes, apalagi Allah jauhkan bala lah stroke. Ngapa pula boy? Ente cuma demam? Iyalah, saya ini jaga pola makan, olahraga teratur. Ya, hati-hati. Kesehatan itu bagian daripada ujian. Makanya Imam Sya'rani mengatakan, seandainya Fir'aun itu tidak pernah sakit, niscaya dia tidak akan mengatakan wa ana rabbukumul a'la. Sesungguhnya saya adalah Tuhan kalian. Ya. Karena dia merasa dia itu tak pernah sakit yang berat-berat sebagaimana kita. Ya. Maka bagaimana? Pada akhirnya muncul di dalam dirinya itu sifat ujub. Ya, merasa kagum terhadap diri sendiri yang pada akhirnya memicu kesombongan. Pada akhirnya dia mengaku sebagai itu Tuhan. Dan kita bisa melihat orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, pada umumnya mereka itu mulia. Seperti Nabi Allah Ayyub. Ya, belasan tahun harus, ya, menahan rasa sakit. Ya, sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Termasuk di antaranya imam madhab kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu diuji oleh Allah dengan apa? Sakit wasir. Ya, tahu wasir kan? Bahasa kita ni ambeien. Tapi ambeiennya Imam Syafi'i itu terlampau parah. Sampai dikatakan setiap beliau mau ngajar, di bawah kursinya itu disimpan baskom. Ya. Untuk apa nyimpan baskom itu? Darahnya netes. Ya, netes darahnya. Ya, ke dalam baskom itu supaya tidak mengotori masjid dan majelis. Ya. Maka muridnya mendengar dari ucapan Imam Syafi'i, berdoa kepada Allah. Allahumma in kana hadza fi ridhaka fazidni minhu. Seandainya dengan menderita seperti ini engkau ridho ya Allah, maka tambahkan penderitaan ini. Nah, bayangkan. Ya, sekelas Imam Syafi'i tidak mampu kita. Oh, kita pas pusing kepala ya udah ngamuk-ngamuk dah. Ya, sakit gigi ya sudah sensitif, senggol ya bacok dah kata dia. Ya enggak? Itu baru sakit gigi. Ya. Ya kan? Nah, bukan makamnya kita. Ya. Tapi ketika gurunya Imam Syafi'i mendengar, ya, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah kesehatan wahai Syafi'i. Fa innana lasna min rijalil bala. Karena sesungguhnya kita ini bukan termasuk orang-orang yang mampu terkadang diuji oleh Allah terus-menerus. Ya. Nah, disitulah arti kerajaan bagi Allah yang maha menghendaki segala sesuatu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan raja-rajaan, ya, bukan raja-rajaan, ya, bikin jubah, beli tongkat, lalu mengaku sebagai raja. Ya, lalu kemudian dengan orang enak saja tunjuk sana, tunjuk sini. Ya, itu mungkin barangkali raja sebagai simbolis, tapi hakikatnya bukan sebagai seorang raja. Ya. Nah, jadi
Maksud daripada nama Allah Al-Malik, Al-Mutasarrif fi mulkihi kaifama sya'. Ya. Raja yang sesungguhnya dapat mengatur pergantian siang dan malam, dapat mengatur turunnya hujan di mana yang dikehendaki oleh Allah, dapat mengatur terbit dan tenggelamnya matahari, dapat mengatur kapan terbitnya bulan dan tenggelamnya bulan. Itu raja yang sesungguhnya. Ya. Tapi bukan sebagaimana yang diklaim oleh Namrud ketika mengaku sebagai Tuhan. Ya, ketika ditanya, ketika mengaku sebagai raja, siapa Tuhannya? Ya, falamma ra'a syamsa barizan, ya, maka ketika dia melihat matahari, dia mengatakan qala hadza rabbi. Ini Tuhan saya, matahari ini. Maka ditunggu oleh Nabi Allah Ibrahim, sampai kapan ente bisa menyembah matahari? Falamma afal, maka tak kala matahari itu tenggelam, qala inni la uhibbul afilin. Ternyata matahari tenggelam juga ya. Tak jadilah beriman kepada matahari. Falamma ra'al qamara barizan, tak kala dia melihat yang muncul bulan. Lalu kemudian Namrud berkata, hadza rabbi. Ini Tuhan saya nih. Nih bulan ini Tuhan saya. Indah kan? Terang kan? Ya. Kemudian luar biasa kan? Kata Ibrahim, tunggu. Tak lama dia bakal tenggelam. Falamma afala, tak kala tenggelam, apa dia bilang? Qala inni la uhibbul afilin. Ternyata tak jadi. Ternyata bulan juga tenggelam. Namrud yang katanya punya kekuasaan menantang Ibrahim untuk memperlihatkan Tuhannya, ternyata juga tidak mampu untuk apa? Untuk membuktikan bahwasanya dia itu adalah raja yang sesungguhnya. Ya, maka kemudian benarlah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mengatakan bahwasanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Itu ini maksud dengan raja yang sesungguhnya. Malikul muluk, ya, raja di atas segala kerajaan. Lahul mulku, memiliki kekuasaan. Malik yaumiddin, yang maha memiliki atau yang maha menentukan hari kiamat. Simple. Kalau seseorang mengatakan kalau dia itu berkuasa sepenuhnya, raja yang sesungguhnya, tinggal tunggu apakah orang tersebut mampu kekuasaannya itu sampai pada hari kiamat. Karena di dunia ini tidak ada kerajaan Bapak Ibu yang sampai pada hari kiamat. Betul? Tidak ada. Namrud selesai, Fir'aun selesai, Harun ar-Rasyid selesai, Bani Umayyah selesai, ya. Kemudian Bani Abbasiyah selesai, Ottoman selesai. Kerajaan-kerajaan yang dahulu kita kenal bagaimana super powernya, kekuasaannya, kekuatannya, tidak ada yang bisa bertahan selama-lamanya. Tidak ada kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan Maliki Yaumiddin. Ya, kerajaan yang mampu bertahan sampai pada hari kiamat. Dan kerajaan di dunia ini, di belahan dunia manapun, tidak ada yang mampu bertahan sampai pada hari kiamat. Karena pada saatnya antara kerajaan dengan kerajaan itu saling menaklukkan, berperang. Kerajaan ini dengan kerajaan itu berperang untuk menaklukkan, membuktikan siapa di antara mereka yang paling kuat. Dan pada akhirnya satu kalah, maka akan dikalahkan dengan kerajaan yang lain. Tidak ada yang bisa bertahan sampai pada hari kiamat, melainkan hanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Malikul khalqi, yang maha memiliki segenap para makhluk. Fahuwal malikul mutlaq, yaitu ialah raja yang sesungguhnya. Ya, yang memiliki segenap makhluk, entah itu bangsa jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, kemudian manusia. Ya. Kalau misalkan seorang raja mengaku mengklaim dirinya memiliki kekuasaan penuh, maha memiliki, belum tentu dia memiliki kepada segenap makhluk, bahkan kepada dirinya sendiri. Ya. Maka kita bisa melihat bagaimana di antara makhluk Allah ini terdiri dari bangsa jin.
Ya. Ini jangankan dikerjain sama jin, dikerjain sesama manusia saja. Terkadang seorang raja itu sudah kewalahan. Ya. Begitu dia tidak dapat tidur, maka dipanggillah yang namanya paranormal. Begitu dia mimpi yang tidak enak, maka dipanggillah yang namanya tukang tafsir mimpi. Begitu dia merasa gelisah, maka dipanggillah yang namanya dukun. Ya, raja-raja yang semacam ini menandakan bahwasanya dia tidak punya hak yang sepenuhnya, bahkan untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri ketika dia gelisah, dia masih perlu dengan tabib. Untuk dirinya sendiri ketika dia merasa khawatir, bimbang, maka dia perlu dengan yang namanya paranormal. Untuk dirinya sendiri ketika dia merasa dia sedang diganggu, dia memerlukan yang namanya tukang sihir. Itu yang dialami oleh Fir'aun yang mengaku sebagai ana rabbukumul a'la. Ya, yang kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran, idhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa untuk ke Fir'aun untuk menyampaikan kebenaran. Sesungguhnya innahu tagha, Fir'aun telah melakukan sesuatu yang melampaui batas. Datangi itu Fir'aun karena telah melakukan sesuatu yang melampaui batas. Ya. Maka ketika Musa mendatangi Fir'aun, Fir'aun merasa terancam kedudukannya, akhirnya melibatkan para penyihir. Di mana hakikat kerajaan yang dimiliki oleh Fir'aun? Tidak ada. Karena bagaimanapun dia memerlukan yang namanya penyihir untuk menaklukkan Nabi Allah Musa. Tapi pada akhirnya apa? Semua para penyihir itu justru beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ya, berarti bukan raja yang sesungguhnya. Ya. Meskipun dia adalah seorang Fir'aun yang bisa membangun bangunan yang menjadikan bangunan itu termasuk dari salah satu keajaiban dunia. Meskipun dia kuat, meskipun dia punya pengaruh, meskipun dia punya kekuasaan, tapi tidak pernah dianggap sebagai hakikat daripada kerajaan. Yang kelima, Al-Quddus. Ya, nama Allah Al-Quddus. Al-Mutahhiru minal uyub wan naqais. Al-Quddus itu artinya apa? Suci. Maka disebut dengan Baitul Maqdis. Ya, rumah yang suci. Apa yang disebut dengan rumah suci? Apakah rumah suci itu senantiasa bersih? Apakah rumah suci itu senantiasa glowing? Apakah rumah suci itu senantiasa dirawat? Tidak. Kesucian itu maksudnya adalah datangnya dari Allah yang mensucikannya di dalam Al-Quran. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ya, termasuk di antaranya Baitul Maqdis. Ya. Dan beberapa riwayat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menandakan bahwasanya ya Baitul Maqdis itu adalah sebagai tempat ya yang suci. Nah, Al-Quddus artinya adalah suci dari segala aib. Ya, dari segala kekurangan. Al-Quddus At-Tahir Al-Munazzihu 'anil 'uyub wan naqais. Arti daripada Al-Quddus adalah At-Tahir yang suci, Al-Munazzihu 'anil 'uyub wan naqais yang sepi, yang suci dari segala macam kekurangan. Wa an kulli ma tuhitu bihil 'uqul, dan dari segala yang dapat melampaui akal. Ya, ada kalanya orang itu Bapak Ibu ya berfikir tentang Allah sampai melampaui akal. Tidak boleh. Ya, karena akal kita ini diberikan batasan, melampaui akal. Oh, kalau Allah itu punya sayap, melampaui akal. Oh, kalau Allah itu bentuknya, panjangnya setinggi langit, tingginya setinggi langit, lebarnya
setinggi barat dan timur. Luasnya kita ni bulu ni diri ni. Oh, kok ente bisa nyamakan Allah dengan bulu ente? Ya, udahlah bulunya itu bulu tak rapi, tak wangi ya tak? Ya. Akhirnya tu bicara lagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu berbicara tentang Allah, lalu kemudian perasaannya tak nyaman. Sampai di sini dulu ya, perasaan tak nyaman ni. Apa pula? Ini lagi menyatu dengan Allah. Tak boleh. Itu namanya anda sudah menafikan nama Allah Al-Quddus. Karena Al-Quddus itu mensucikan Allah dari segala sesuatu yang ada kaitannya dengan makhluk. Tak boleh. Entah itu bentuk, rupa, ukuran, bayangan, ya, cahaya dan lain sebagainya, tak boleh. Ya. Itu berarti sudah masuk. Ya. Allah itu menjelma menjadi cahaya. Cahaya itu masuk ke dalam dirinya. Tak boleh. Cahaya sinar itu adalah makhluk, sesuatu. Bahkan sudah kita katakan dari awal, sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Cahaya, sinar, bayangan, apalagi angin, ya, perasaan itu masuk di dalam syai'un, sesuatu apapun yang terbayangkan dengan akal kita, maka itu jauh daripada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita samakan. Ya, tidak boleh kita bayangkan. Ya. Makanya, ya, ketika kita membaca surah akhir daripada surah apa itu? Al-Hasyr. Ya. Subhanallahi amma yusyrikun. Betul tidak? Maha suci Allah atas apa yang disekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tujuan untuk apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Pertamanya apa? Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang telah disekutukan oleh mereka. Mereka menyekutukan Allah. Ya, dengan apa? Dengan bebatuan yang mereka jadikan sesembahan. Mereka menyekutukan Allah dengan apa? Binatang yang mereka jadikan sesembahan. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan alam yang mereka jadikan sesembahan, seperti pohon, lautan. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan api sebagai apa? Sesembahan mereka. Semua yang mereka sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah atas segala apa yang mereka sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah menjelaskan kembali tentang zatnya yang maha suci. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahman ar-rahim. Ya, huwallah, dialah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Siapa itu? Alimul ghaib, yang maha mengetahui tentang perkara yang batu, kemudian laut, kemudian daratan, pohon, gunung, api, matahari yang mereka sembah. Itu tidak dapat mengetahui tentang perkara yang ghaib. Coba ditanyakan itu sesembahan mereka tentang perkara-perkara ghaib, tidak tahu. Kalau Allah maha mengetahui tentang perkara yang ghaib, Allah mengatakan dirinya alimul ghaib. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaib. Wa indahu, dan sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan tentang perkara-perkara yang ghaib. Kalau api yang Anda sembah mengetahui perkara ghaib, buktinya mana? Kapan api mengatakan kalau zatnya itu mengetahui perkara yang ghaib? Apakah api itu berbicara, mengatakan, berwahyu, berkalam? Tidak ada. Kalaupun ada, di mana kita bisa dapatkan? Betul tidak? Batu yang disembah mereka, yang dipahat menjadi berhala, ya, apakah mengetahui tentang perkara yang ghaib?
Kalau mengetahui, buktikan kapan batu ini mengeluarkan suaranya, berbicara, berkalam. Apakah ada himpunan kalamnya dari berhala yang mereka buat dari batu mereka? Tidak ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ada, yakni di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu membuktikan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Al-Quddus, suci dari segala kekurangan dan keburukan, dari atas apa yang telah mereka sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu teman kita, keluarga kita, rekan kita, partner kita, tetangga kita, saudara kita, kalau berbicara tentang sesuatu yang bisa mengarah pada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita bantah, tidak boleh kita diamkan. Meskipun dia itu ya secara kita hormati, tidak boleh. Kenapa? Karena itu bisa mengarah kepada kemusyrikan. Ya, ada orang di depan kita ngomong bahwasanya apa? Dalam diri kita ni ada Allah. Oh, nyaman betul ini. Ya, pernah ada orang ngomong depan saya, dalam diri kita ni kan ada Allah, Ustaz. Tidak ada, saya bilang. Dalam diri ini tempat. Allah tidak perlu kepada tempat. Oh iya Pak Ustaz? Iya. Kalau ente mengatakan dalam diri ente ada Allah, yang dimaksud adalah zat, tidak bisa. Ya, subhanallahi amma yusyrikun. Ya, diri ini tempat. Betul tidak? Kalau ente mengatakan zatnya Allah ada di dalam diri kita, berarti Allah bersemayam di dalam tubuh manusia. Ya. Dan ini kalau kita bawakan ayat lain akan berbenturan. Pada dalam ayat lain Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Mana yang benar? Dalam diri kita apa? Di arsy. Tidak dengan dua-duanya. Kenapa? Karena arsy tempat, tubuh ini tempat. Sedangkan Allah tidak memerlukan yang namanya tempat. Karena Allah bukan makhluk. Lantas bagaimana kita memahami? Yang kita fahami adalah di dalam diri kita ini terdapat tanda kekuasaan Allah. Ya. Di dalam diri kita ini terdapat tanda kekuasaan Allah. Apa tanda kekuasaan Allah itu? Nih, kita hidup sekarang. Apa tanda kekuasaan Allah itu? Nih, kita dapat bergerak. Apa tanda kekuasaan Allah itu? Nih, kita bisa melihat. Apa tanda kekuasaan Allah itu? Ada roh di dalam diri kita, menandakan kita hidup. Apa tanda kekuasaan Allah itu? Nafas. Ya, yang menjadikan sebab kita itu bisa hidup. Ya, kita meyakini dalam diri kita ada tanda kekuasaan Allah. Jangankan dalam diri kita, dalam diri semut yang kecil itu ada tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menceritakan tentang semut di dalam Al-Quran? Maka disebut dengan surah An-Naml. Tanda kekuasaan Allah yang lebih besar lagi ada di dalam lebah, tawon. Makanya Allah menamakan salah satu surahnya dengan An-Nahl. Ya, itu tanda kekuasaan Allah. Jangan ente mengira bahwasanya tanda kekuasaan Allah itu hanya di dalam diri manusia. Enggak. Semua yang kita lihat ini, yang kita ketahui itu di dalamnya ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente katakan dalam diri ente ada Allah, dalam diri kami ini ada siapa emangnya? Ya. Kalau ente mengatakan dalam diri ente itu ada Allah, lantas anda ini merasa bahwasanya andalah satu-satunya manusia yang berhak untuk Allah tempati. Berarti manusia yang lain tidak. Berarti ente mengklaim kalau diri ente itu punya hubungan spesial dengan Allah. Hebat betul. Sedangkan Nabi saja tidak pernah mengatakan di dalam dirinya ada Allah. Padahal Nabi adalah merupakan makhluk manusia yang paling mulia. Bagaimana bisa orang mengatakan, seorang muslim mengatakan dalam dirinya ada Allah? Tidak bisa. Ya, kita tidak sedang membahas tentang wahdatul wujud. Ya, kita tidak sedang membahas tentang apa yang menjadi kepercayaan Ibnul Arabi atau di daerah kita dikenal dengan Sunan apa itu? Sunan apa? Syekh Siti Jenar. Ya, kita tidak sedang membahas itu karena itu pembahasannya lain. Ya. Adapun seperti Ibnul Arabi, Syekh Siti Jenar itu menganut faham wahdatul wujud, melebur menjadi satu. Ya.
Bukan artinya mereka mengklaim kalau mereka itu Allah. Ketika ditanya Anda siapa? Allah. Bukan. Tapi yang mereka fahami bahwasanya ya semua ini bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini tidak akan ada nyata kecuali sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ini maksud dengan wahdatul wujud. Tapi itu bukan ranah kita untuk masuk ke dalam wahdatul wujud, karena diperlukan seseorang yang memiliki keimanan yang kuat. Jangan sampai pada akhirnya mencoba ya untuk masuk ke dalam wahdatul wujud, pada akhirnya sebagaimana Fir'aun ngaku sebagai itu Tuhan, naudzubillah. Ya. Itu dimaksud dengan Al-Quddus. Tidak boleh kita biarkan anggapan, kepercayaan, ya, perkiraan orang, entah itu dia saudara kita, teman kita, keluarga kita, tetangga kita, menyatakan bahwasanya dalam dirinya ada Allah. Ya, kemudian menyamakan Allah itu dengan sesuatu, tidak boleh. Harus kita luruskan. Kenapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan. Subhanallahi amma yusyrikun. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Itu sudah jelas ayatnya sharih. Ya, kita yang mengetahui bahwasanya Allah tidak sama dengan sesuatu apapun wajib meluruskan ya anggapan-anggapan sebagian orang yang mencoba untuk menyamakan Allah dengan sesuatu. Semoga Allah berikan keselamatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam, As-Salam. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam, Al-Aman li khalqihi. As-Salam kalau kita artikan, yang kita fahami adalah yaitu yang memberikan keselamatan, yang memberikan keselamatan, keamanan kepada setiap makhluknya. As-Salam nasyirus salam bainal anam, yang menebarkan keselamatan kepada segenap makhluknya. Sallamat dhatuhu minan naqsi wal aibi wal fana. Tapi begini, As-Salam bisa diartikan yang memberikan keselamatan. Ketika seseorang itu sembuh dari sakit, ya, selamat dari insiden, kemudian mampu bangkit dari keterpurukan, ya, bisa saja kita memahami itu adalah bagian daripada nama Allah berupa As-Salam yang menyelamatkan. Tapi ingat, tidak mesti. Ingat ya, tidak mesti yang kita lihat nikmat berhasil itu adalah bukti dari nama Allah berupa As-Salam. Belum tentu. Karena ada kalanya yang kita lihat itu keterpurukan seseorang. Kemudian seseorang tidak selamat dari insiden. Kemudian seseorang itu mendapatkan musibah. Cara Allah untuk menyelamatkannya. Kita ingat yang dialami oleh Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa. Ya, ketika mereka berdua ya bertemu dengan anak kecil, ya. Apa dalam Al-Quran surah Al-Kahfi? Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Musa berkata kepada Khidir, kenapa engkau membunuh seorang anak ya yang masih suci, tidak ada dosa? Ya, sesungguhnya engkau telah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Maka kemudian dijawab, anak yang kecil tidak ada dosa, kenapa dibunuh? Ya, maka dijawab, wa ammal ghulamu fakana abwahu mu'minaini fakhashina ayyurhikahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak kecil tadi yang saya bunuh itu, kata Khidir, sesungguhnya kedua orang tuanya adalah merupakan orang-orang yang beriman. Maka aku khawatir dia tumbuh tanpa bimbingan kedua orang tuanya yang beriman kepada Allah, karena kedahuluan sudah wafat, akan tumbuh dalam usia-usia kekufuran wa tughyana, dan melakukan sesuatu yang melampaui
supaya di akhirat berkumpul ini, orang tuanya mati dalam keadaan iman, anaknya mati dalam keadaan iman, maka Allah wafatkan anaknya itu di usia yang masih kecil. Itu juga realisasi dari nama Allah As-Salam. Cara Allah untuk menyelamatkan. Ya, kemarin kita mendengar, ya kan? Ada pelajar gonceng 3 tabrakan, 2 meninggal, 1 yang selamat ini mengalami cedera berat, kakinya remuk. 2 meninggal ya, meninggal 2 orang. Konon katanya salah satunya atau beberapa orang itu anaknya seorang ustaz. Ya, pakai motor bertiga, nabrak tronton. Ya, di daerah Tanjung Hulu, hancur itu, pawanya hancur Pak. Ya, seorang pelajar, wallahu alam dia ini sudah balik apa belum? Ya kan? Satu sisi kita sedih kita, meninggalnya mengenaskan seperti itu. Tapi saya yang mengetahui nama Allah, Al-Muhaimin yang mendominasi sesuatu, Al-Malik yang maha memiliki, berkuasa atas segala sesuatu, As-Salam yang maha menyelamatkan. Saya husnuzon sama Allah, cara Allah untuk menyelamatkan anak ini supaya tidak menjadi orang nakal. Cara Allah mewafatkannya, ya, karena barangkali bisa saja dengan dia seperti itu dibiarkan barangkali oleh orang tuanya karena sudah merasa kewalahan, tumbuh pada akhirnya bisa jadi preman. Betul enggak? Dia bisa jadi preman, bisa menjadi orang nakal. Ya, tumbuh dalam keadaan nakal, tuanya jadi preman, tuanya jadi orang nakal, tuanya bertebiat. Ya, Allah tidak menghendaki. Barangkali doa dari orang tuanya untuk memberikan keselamatan kepadanya. Di setiap doanya, ya salam salimna, ya salam salimna, ya salam salimna. Tapi cara Allah untuk memberikan keselamatan dengan apa? Diwafatkan ketika insiden. Kan tidak mungkin juga. Ya, muda-muda lagi belajar meninggal, tiba-tiba meninggal, padahal masih muda. Ya, tapi Allah takdirkan itu insiden untuk menjadikan pelajaran bagi anak-anak yang agar berhati-hati ketika berkendaraan. Ini realisasi dari nama Allah berupa As-Salam. Kenapa tidak Allah biarkan saja dia tumbuh besar? Apakah ente bisa menjamin dia tumbuh besar dalam taat kepada Allah, iman kepada Allah? Belum tentu. Apalagi di masa sekarang ini luar biasa kenakalan remaja. Ya, jelas ya? Nah, itulah yang dimaksud oleh para ulama, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah melalui nama-namanya. Untuk apa? Untuk memuliakan. Ya, untuk apa? Untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah beri keselamatan kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas kita dengan kehendak yang penuh dengan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.